العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله اتخذه الله خليلا كما اتخذ الله جل في هداه إبراهيم خليلا صلوات ربي وسلامه على آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون جعلني الله وإياكم تحت قوله سبحانه جل وعلا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ma'asyiral muslimin, para jamaah, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga semua kita dimuliakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Selawat dan salam teruntuk Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga semoga tercurahkan kepada seluruh keluarga yang mulia dan seluruh para sahabatnya dan seluruh para pengikutnya sampai hari kiamat. Kembali kita bertemu di kajian di majelis ilmu kajian hadis Arba'in An-Nawawiyah. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas hadis yang kedua, hadis nomor 2, yaitu pembahasan tentang Islam, iman dan ihsan. Islam, iman dan ihsan. Islam, iman dan ihsan ini adalah tingkatan agama. Tingkatan agama di dalam Islam yaitu Islam, iman dan ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga beliau berkata, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari kami para sahabat duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ittala alaina rajulun syadidu bayadis thiyab. Tiba-tiba ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muncul seorang laki-laki syadidu bayadis thiyab, bajunya sangat putih. Syadidu sawadi sya'ri, rambutnya sangat hitam. La yuru alaihi atharus safar. Laki-laki ini tidak terlihat pada dirinya tanda-tanda safar, tidak terlihat bekas safar. Wala ya'rifuhu minna ahad, dan tidak ada satupun di antara kami para sahabat yang mengenal dia. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai akhirnya laki-laki tersebut duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, kemudian laki-laki tersebut mempertemukan kedua lututnya dengan kedua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, kemudian dia letakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, kemudian laki-laki tersebut berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni 'anil Islam, kabarkan kepadaku tentang Islam." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan engkau bersaksi bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimus shalah. Kemudian yang kedua, Islam itu engkau mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, engkau menunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, engkau berpuasa di bulan Ramadan.
wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau melaksanakan ibadah haji ke Baitullah in istata'ta, apabila engkau mampu. Qala sadaqta. Kemudian laki-laki tersebut berkata, sadaqta, engkau benar wahai Muhammad, engkau benar. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kemudian kata Umar, ketika kami mendengar orang itu berkata engkau benar, kami pun terheran. Yas'aluhu wa yusaddiquhu. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Qala fa akhbirni anil iman. Kemudian laki-laki itu lanjut bertanya, fa akhbirni anil iman. Kabarkan kepadaku apa itu iman. Qal, kemudian Nabi menjawab, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Nabi menjawab, iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, para malaikat Allah, nabi-nabi Allah, para rasul Allah, hari akhir, dan engkau beriman dengan takdir, takdir baik dan takdir buruk. Qala sadaqta. Kemudian laki-laki itu kembali berkata, sadaqta, engkau benar. Dia yang bertanya, dia yang menjawab. Qal fa akhbirni 'anil ihsan. Kemudian dia lanjut bertanya, tolong kabarkan kepadaku tentang ihsan. Kemudian Nabi menjawab. Qal, Nabi menjawab, ihsan itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah, engkau menyembah Allah seakan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yarahu. Kalau seandainya kamu tidak bisa melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Qala fa akhbirni anis sa'ah. Kemudian laki-laki itu melanjutkan pertanyaan berikutnya, tolong kabarkan kepadaku tentang kiamat, kapan terjadinya kiamat. Qala, Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Ketika Nabi SAW ditanya tentang kapan terjadi kiamat, kata Nabi SAW, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya, aku yang ditanya ini tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Qala fa akhbirni an amaratiha. Kemudian kata laki-laki itu, ya sudah, tolong kabarkan kepadaku tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat. Qala, Nabi menjawab, tanda-tanda kiamat itu diantaranya adalah antalidal amatu rabbataha, yaitu apabila seorang budak melahirkan tuannya. Wa antarul hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Dan engkau melihat seorang yang bertelanjang kaki, tidak beralas kaki, ya, seorang pengembala kambing yang kemudian mereka berlomba-lomba, yatatawalun, berlomba-lomba meninggikan bangunan. Tsumman talaqa. Kemudian kata Umar, setelah laki-laki itu bertanya dan selesai, dan kemudian dia mendapatkan jawabannya dari Nabi SAW, tsumman talaq, laki-laki itu pun pergi. Ya. Setelah laki-laki ini, laki-laki asing, bertanya kepada Nabi tentang Islam, iman, ihsan, dan tanda kiamat, ya, dan kemudian dia mendapatkan jawabannya, tsumman talaq, dia pun pergi. Falabithna maliyan. Sebagian mengatakan falabithtu maliyan, kata Umar, falabithtu maliyan, aku terdiam, aku sempat terdiam melihat apa yang telah terjadi. Kemudian Nabi SAW bersabda, ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il, tahukah kamu siapa yang bertanya? Qultullaha wa rasuluhu a'lam. Kata Umar, aku berkata, aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qal fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Kata Nabi SAW, itu adalah Jibril. Laki-laki itu adalah Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Dia datang di hadapan kalian dalam rangka mengajarkan
agama kalian. Ma'asyiral muslimin, para hadirin, Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi hadis yang nomor 2 ini sebenarnya hadis ini yang dimasukkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ke dalam hadis yang nomor 2 di dalam kitabnya Al-Hadis Al-Arba'un. Ini sebenarnya hadis ini sebagian hadis ini sebenarnya masih panjang. Ini hanyalah potongan hadis. Hadis ini adalah potongan sebuah hadis yang asal hadis ini terdapat di dalam kitab Sahih Muslim. Ya. Jadi kalau kita ingin dapatkan hadis lengkapnya, ini bisa didapatkan di hadis Sahih Muslim. Hadis Sahih Muslim. Jadi sebelum potongan hadis ini yang dibawakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang Islam, iman dan ihsan dan tanda-tanda hari kiamat, sebelum hadis ini ada sebuah cerita. Hadis ini dimulai dengan sebuah cerita, yaitu di dalam Sahih Muslim. Dan ini kalau tidak salah hadis yang pertama atau yang pertama kalau nggak salah di dalam hadis Muslim. Sebelum potongan hadis tentang Islam, iman dan ihsan ini ada cerita sebelumnya. Bunyi hadisnya yaitu hadis dari Yahya bin Ya'mar. Dia berkata, "Kana awwalu man qala fil qadar." Kata Yahya bin Ya'mar, orang yang pertama kali yang berbicara tentang qadar, tentang takdir, bil Basrah, yaitu di Basrah, Ma'bad al-Juhani. Namanya Ma'bad al-Juhani. Awalu man qala fil qadar. Kata Ma'bad al-Juhani, jadi dahulu suatu masa di Basrah, di daerah Basrah, ada seseorang namanya Ma'bad al-Juhani. Nah, Ma'bad al-Juhani ini, dia ini adalah orang yang pertama kali berani berbicara, berkomentar dengan komentar yang aneh tentang takdir, yang nyeleneh. Fantalaqtu ana wa Humaid ibn Abdurrahman al-Himyari hajjaini aw mu'tamirain. Kata Yahya bin Ya'mar, aku bersama Humaid bin Abdurrahman berangkat pergi berhaji atau berumrah. Di sini disebutkan imah haji atau umrah. Faqulna, ketika kami berangkat, aku bersama Humaid bin Abdurrahman, qulna, kami bergumam, kami berkata, faqulna law laqina ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami bergumam, kalau seandainya nanti ketika kami sampai di tanah suci, kami bisa bertemu dengan salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alnahu amma yaqulu haula'i fil qadar, sehingga kami bisa bertanya kepada sahabat tersebut tentang takdir. Kenapa Yahya bin Ya'mar berharap seperti itu? Karena dia mendapatkan kasus di Basrah. Ada seorang yang bernama Ma'bad al-Juhani, dia berkomentar nyeleneh tentang takdir. Fawfiqa lana Abdullah bin Umar bin Khattab dakhilil masjid. Alhamdulillah, dengan takdir Allah, kami pun bertemu dengan Abdullah bin Umar, salah seorang sahabat junior, yaitu Abdullah anaknya Umar bin Khattab, dakhilil masjid. Yang ketika itu dia mau masuk masjid, maksudnya Masjid Nabawi. Fatanaftu ana wa sahibi, ahaduna an yaminihi wal akhar an shimali. Ketika kami bertemu dengan Abdullah bin Umar, kemudian aku, Yahya bin Ya'mar, kata Yahya bin Ya'mar, aku bersama sahabatku ini, Humaid bin Abdurrahman, kami pun mendekat kepada Abdullah bin Umar, ahaduna an yaminihi wal akhar an shimali.
Ya, salah satu di antara aku di kanannya, temanku di kirinya atau sebaliknya. Fadhanantu anna wa sahibi sayakul kalamu ilayya. Ya. Aku kira sahabatku ini dia mewakilkannya kepadaku agar aku yang bertanya kepadanya, kepada Abdullah bin Umar tentang takdir. Faqultu, kemudian aku berkata kepada Abdullah bin Umar, ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, maksudnya wahai Abdullah bin Umar, innahu qad dhahara qibalana an-nas yaqra'una al-Qur'an wa yatafakkaruna al-ilm. Wahai Abdullah bin Umar, di Basrah, di tempat kami, dhahara qibalana an-nas, muncul seseorang, muncul orang-orang. Nas itu orang-orang. Kalau insan orang, kalau nas orang-orang. Di tempat kami di Basrah sudah mulai bermunculan orang-orang yang mereka ini yaqra'una al-Qur'an, rajin membaca Al-Qur'an, wa yatafakkaruna al-ilm, dan mereka sangat rajin menuntut ilmu. Wa dzakara min sya'nihim wa annahum yaz'umuna alla qadar. Tapi mereka meyakini bahwa takdir itu tidak ada. Penuntut ilmu, banyak hafal Quran, banyak hafal hadis, tapi mereka tidak yakin dengan takdir. Kemudian kata Abdullah bin Umar tentang orang-orang yang diceritakan oleh Yahya bin Ya'mar, yaitu orang-orang yang rajin membaca Al-Quran, banyak ilmunya. Kata Abdullah bin Umar, fa idza laqita ulaik fa akhbirhum anni bari'un minhum wa annahum bara'un minni. Kata Abdullah bin Umar tentang orang-orang yang mereka banyak hafalan Al-Qur'annya, rajin baca Al-Qur'an, rajin belajar ilmu, tapi mereka ingkar dengan takdir. Kalau kalian bertemu dengan mereka, sampaikan kepada mereka, anni bari'un minhum wa annahum bara'un minni. Sampaikan kepada orang-orang itu yang mereka berani, yang mereka meyakini bahwa takdir itu tidak ada, aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Walladzi yahdafu bihi Abdullah bin Umar. Kemudian kata Abdullah bin Umar, demi Allah yang Abdullah bin Umar bersumpah dengannya, walau anna li ahadihim mithla uhudin dhahaba. Kalau seandainya mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud, fa anfaqahu, kemudian mereka infakkan emas itu sebesar gunung Uhud, ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Demi Allah, infak itu tidak akan diterima oleh Allah hatta yu'mina bil qadar, sampai mereka meyakini bahwa takdir itu ada. Jadi setelah ini barulah Abdullah bin Umar melanjutkan hadis yang tadi kita bacakan, yaitu hadis arba'in nomor 2. Hadis nomor 2. Ya, yang mana di sini juga disebutkan Nabi SAW ditanya tentang iman. Ketika Nabi ditanya tentang iman oleh malaikat Jibril, yaitu antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa tu'mina wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Jadi rukun iman itu ada 6, harus diyakini, diimani ke-6-6-nya, termasuk takdir. Kalau ada salah satu yang tidak diyakini oleh seseorang, yang kemudian dia mengaku beriman, imannya tidak diakui. Jadi ini bunyi hadis, awal hadis sebelum pembahasan tentang Islam, iman dan ihsan. Jadi hadisnya lumayan panjang, bisa didapatkan di dalam kitab Sahih Muslim. Dalam kitab hadis Sahih Muslim. Ma'asyiral muslimin, para hadirin rahmati Allah. Jadi dari hadis tadi, dari cerita awal hadis tadi, kita bisa lihat, kita bisa dengarkan tadi bersama bahwa ternyata
para ulama mengatakan bahwa ini namanya bid'ahnya Qadariyah. Ya. Orang-orang yang mereka mengingkari takdir itu disebut dengan pemahaman Qadariyah. Mereka meyakini semua kejadian yang ada di dunia ini itu terjadi begitu saja. Nah, orang-orang yang berpemahaman seperti ini disebut kelompok Qadariyah. Ini yang disebut dengan bid'ah Qadariyah, termasuk bid'ah yang besar. Dan ternyata dari hadis ini kata para ulama, bid'ah ini sudah muncul sejak zaman sahabat. Termasuk salah satu di antara bid'ah yang besar itu yaitu bid'ah Al-Qadariyah yang dibawakan oleh siapa? Siapa namanya? Ma'bad al-Juhani. Maka kata Abdullah bin Umar, fa idza laqita ulaik, kalau kalian bertemu dengan mereka, orang-orang yang mereka ini sekalipun mereka meyakini beriman dengan yang 5 rukun iman 1, 2, 3, 4, 5, tapi yang keenamnya mereka meragukan rukun iman yang keenam, tidak yakin dengan takdir, anni bara'um minhum wa annahum bara'um minni. Sampaikan kepada mereka, aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Jadi ciri-ciri Qadariyah itu apa? Ciri-ciri orang-orang kelompok Qadariyah itu apa? Ahlul bid'ah Qadariyah apa? Enggak. Ciri-ciri yang disebutkan oleh Yahya bin Ya'mar tadi ketika dia bercerita kepada Abdullah bin Umar, yang mereka itu mengingkari takdir, ciri-cirinya apa? Yaqra'una al-Quran, rajin baca Quran, wa yatafakkaruna ilm, mereka rajin belajar, ilmunya banyak. Itu ciri-cirinya ahlul bid'ah. Jadi ahlul bid'ah itu bukan orang enggak belajar, bukan, tidak selamanya. Justru malah karena kebanyakan belajar. Allahumma musta'an. Itu pembahasan di awal hadis. Diceritakan kenapa munculnya hadis ini, kenapa hadis ini dibawakan oleh Abdullah bin Umar yang diriwayatkan dari ayahnya Umar tentang Islam, iman dan ihsan. Itu awal ceritanya. Abdullah bin Umar bercerita tentang hadis ini membahas tentang kelompok Qadariyah yang mereka ini tidak meyakini takdir. Iya. Kenapa kelompok Qadariyah ini mereka tidak meyakini takdir? Faktor utama kenapa mereka bisa mengingkari takdir? Faktor utamanya apa? Faktor utamanya adalah karena mereka terlalu mengagungkan akal, sehingga ketika mereka membaca Al-Quran itu bukan untuk dijadikan dalil, karena akal diletakkan di atas dalil. Padahal syariat itu syariat ini mengalahkan kita yang punya akal agar kita meletakkan akal di bawah dalil. Maknanya apa? Maknanya akal itu harus tunduk dengan dalil. Kalau seandainya akal itu diletakkan di atas dalil, ya rusak. Ini seperti contohnya. Kalau akal diletakkan di atas dalil, rusak. Ya, jelas-jelas Allah berfirman di dalam Al-Quran. Allah melarang, ya, indallahi ilmus sa'ah, takdir itu hanyalah al-qadaru sirullah, kata para ulama. Takdir itu hanya urusan Allah, tidak perlu tidak perlu dibahas. Ya. Takdir itu hanya Allah yang tahu. Jadi cukup akal kita ini tunduk dan meyakini sebatas apa yang diinformasikan oleh wahyu. Akal ini tugasnya hanya tunduk dan meyakini dengan apa yang diinformasikan oleh wahyu. Al-qadaru sirullah, kata para ulama, takdir itu adalah rahasia Allah. Kalau Allah sudah merahasiakan, nggak mungkin kita bisa menjangkau. Tidak mungkin
akal kita ini bisa menjangkau. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau pernah ditanya. Ali bin Abi Thalib, beliau pernah ditanya. Ya Abul Hasan, seseorang bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, wahai Abu Hasan. Abu Hasan ini kunyahnya Ali bin Abi Thalib. Sering Pak ya, sering sekali di kalangan para salaf ya. Mereka itu kalau memanggil biasanya pakai kunyah. Sering sekali. Kunyah ini termasuk anjuran. Ya Abul Hasan, wahai Abu Hasan, bagaimana pendapatmu tentang takdir? Kemudian kata Ali, qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kata Ali bin Abi Thalib, tariqun muzlimun fala tasluqhu. Takdir itu adalah jalan yang gelap, jangan engkau lewati. Takdir itu adalah jalan yang gelap, jangan kamu lewati. Cukup kita mendengar informasi cukup kita meyakini takdir itu milik Allah. Takdir itu hanya Allah yang tahu, adalah rahasia Allah. Ali juga pernah ditanya, bagaimana pendapatmu tentang takdir? Kata Ali juga pernah menjawab, sirrullaha fala takallafu. Takdir itu adalah rahasia Allah, jangan kamu cari-cari. Ali juga pernah menjawab ketika ditanya lagi. Kata Nabi SAW, Nabi SAW pernah menjelaskan tentang takdir, wa idza dzukiral qadar fa amsiku. Kalau takdir itu disebutkan, apabila takdir disebutkan, maka tahanlah diri kalian. Fa amsiku, tahan lisan kalian, tahan diri kalian, jangan banyak tanya. Tidak perlu membahas, ya, apalagi melibatkan akal. Jadi tugas kita manusia ini bukan untuk membahas takdir. Kata Allah, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidaklah ditanya. Allah itu tidak akan ditanya tentang apa yang Allah lakukan, wa hum yus'alun. Justru kita inilah yang akan ditanya. Jadi tidak perlu menghisab Allah, tidak perlu menghisab Allah. Justru kita inilah semuanya akan dihisab. Jadi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau ini sangat-sangat tegas, jelas, ya, singkat, padat, tepat. Karena ini terkait keimanan, terkait akidah. Lau laqita li ahadihim fa akhbirhum anni bara'un minhum wa annahum bara'un minni. Kalau kalian bertemu dengan orang-orang yang seperti ini, ya, yang tidak meyakini takdir, aku berlepas diri dari mereka. Jadi kata Abdullah bin Umar, kalau kalian bertemu dengan mereka, sampaikan, aku berlepas diri dari mereka, mereka berlepas diri dariku. Kemudian kata Abdullah bin Umar, kalau seandainya mereka punya emas sebesar gunung Uhud, kemudian mereka infakkan, maka qabilallahu minhu, pasti Allah tidak akan terima. Maknanya apa itu? Maknanya apa? Maknanya apa? Ya, maknanya imannya tidak sah. Orang yang tidak meyakini takdir itu ada, imannya tidak sah. Waliyadzubillah. Aneh tapi nyata. Orang rajin belajar Al-Quran, tapi ragu, tidak yakin dengan takdir, tidak beriman dengan takdir. Baik. Jadi kemudian setelah itu barulah hadis tentang ihsan dan pembahasan tentang Islam, iman dan ihsan. Yang kemudian hadis ini, potongan hadis ini dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah dan diletakkan di dalam kitabnya, diletakkan di hadis yang nomor 2. Jadi potongan hadis ini, kenapa Imam Nawawi rahimahullah meletakkan, memilih sebagai hadis yang dipilih dari 42 hadis atau dalam hadis arba'in? Karena hadis ini kata para ulama, hadis ini diistilahkan dengan ummul hadis. Hadis ini adalah hadis yang sangat besar, sangat agung, yang diistilahkan dengan ummul hadis. Kalau dalam ulumul Quran, dalam ilmu Quran itu kita pernah mendengar istilah ummul Quran. Di dalam pembahasan ulumul Quran ada istilah namanya ummul Quran, yaitu nama
surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu disebut dengan Ummul Quran. Ummul Quran itu maknanya induknya Al-Quran. Kenapa disebut dengan Ummul Quran, induk Al-Quran? Karena semua surat-surat yang ada di dalam Al-Quran itu menjelaskan tentang apa yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Jadi inti pembahasan, inti yang paling inti dalam Al-Quran itu adalah surat Al-Fatihah. Makanya disebut dengan Ummul Quran. Nah, kata para ahli hadis, para ulama hadis mengatakan bahwa sebagaimana di dalam Al-Quran ada Ummul Quran yaitu surat Al-Fatihah, maka di dalam ilmu hadis inilah hadis Islam, iman dan ihsan inilah hadis nomor 2 inilah yang disebut dengan Ummul Hadis. Kenapa hadis ini disebut Ummul Hadis? Karena memang semua hadis-hadis yang terdapat dalam kitab hadis itu pasti muaranya, penjelasannya kembali kepada intinya. Semuanya menjelaskan tentang Islam, iman dan ihsan. Jadi hadis ini hadis yang sangat-sangat agung yang disebut dengan Ummul Hadis. Artinya ini salah satu termasuk pembahasan dasar tentang dinul Islam. Jadi yang dibahas ini apa? Kata para ulama, hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam hadis nomor 2 ini yaitu pembahasan tentang Islam, iman dan ihsan. Para ulama menyebutkan Nabi di sini hadis ini menjelaskan tentang tingkatan-tingkatan agama, tingkatan manusia di dalam beragama, yaitu Islam, iman dan ihsan. Islam, iman dan ihsan. Di sini dijelaskan Islam, iman dan ihsan. Kemudian ada satu tambahan, Jibril bertanya tentang hari kiamat. Jadi Islam, iman dan ihsan ini disebut dengan maratibuddin, tingkatan-tingkatan agama, Islam, iman dan ihsan. Ketika Nabi SAW ditanya tentang Islam, akhbirni anil Islam, Nabi SAW menjawab, al-Islam adalah engkau bersaksi bahwa syahadatain la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, mendirikan salat, membayar zakat, puasa Ramadan, haji bagi yang mampu. Kemudian ketika Nabi SAW ditanya tentang iman, Nabi menjawab beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, para rasul, hari akhir dan takdir yang baik dan yang buruk. Yang ketiga ihsan. Ketika Nabi ditanya tentang ihsan, Nabi SAW menjawab, ihsan itu ada 2 tingkatan. Ihsan tingkatan yang ketiga, tingkatan agama yang paling tinggi. Tapi ihsan ini ada 2 tingkatan. Di dalam ihsan itu ada tingkatan lagi, yaitu ada 2 tingkatan. Yang pertama, tingkatan ihsan yang paling tinggi itu anta'budallaha ka'annaka tarahu. Kata Nabi SAW, seseorang yang dia menyembah Allah seakan-akan dia melihat Allah. Inilah derajatnya orang yang paling tinggi. Orang yang beragama, yang dia derajat ihsan adalah orang yang dia itu di dalam beribadah seakan-akan dia melihat Allah. Tingkatan ihsan yang kedua yaitu seorang yang dia beribadah kepada Allah, dia tidak bisa menghadirkan seakan-akan dia melihat Allah, tapi dia hanya bisa merasa dilihat oleh Allah. Merasa dilihat oleh Allah. Inilah yang disebut dengan istilah al-muraqabah. Al-muraqabah, merasa dilihat oleh Allah. Kemudian ada sebuah istilah, ada sebuah kaidah yang dibawakan oleh para ulama untuk memahami Islam dan iman. Untuk memahami Islam dan iman, ada sebuah istilah yang dibawakan oleh para ulama, yaitu kaidah yang berbunyi idza tama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Islam dan iman itu apabila berkumpul, maksudnya
kalau Islam dan iman ini disebutkan di dalam sebuah nas, di dalam satu nas, imma Al-Quran ataupun hadis, kalau seandainya Islam dan iman itu disebutkan di dalam satu teks secara bersamaan, iftaraqa, maka maknanya berbeda. Islam punya makna sendiri, iman punya makna sendiri. Wa idza iftaraqa ijtama'a. Kalau Islam dan iman ini disebutkan secara terpisah, imma di dalam Al-Quran atau di dalam hadis yang disebutkan Islam saja tanpa iman atau iman saja tanpa Islam, maka makna Islam mencakup makna iman. Dan kalau iman disebutkan, maka maknanya mencakup makna Islam. Bisa dipahami? Bisa ya? Jadi Islam dan iman, kaitan Islam dan iman itu kalau disebutkan di dalam sebuah teks, konteks hadis, apabila Islam dan iman disebutkan di dalam satu konteks secara bersamaan, Islam dan iman kedua-duanya disebutkan, maka maknanya beda. Maknanya apa? Islam adalah amalan zahir, iman adalah amalan batin. Salah satu contohnya salah satu contohnya hadis ini. Nabi menjelaskan Islam itu di dalam hadis ini, Islam disebutkan, iman disebutkan. Nabi menyebutkan Islam itu amalan zahir, syahadat, puasa, salat, zakat, haji, semuanya adalah amalan zahir. Kemudian iman, Nabi menyebutkan iman yaitu beriman kepada Allah dan seterusnya, ini semuanya amalan batin. Jadi kalau disebutkan Islam dan iman secara bersamaan, maka Islam maknanya amalan zahir, iman maknanya amalan batin. Contoh lain, di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 14, Allah Ta'ala berfirman, qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui berkata, kami beriman, kami telah beriman. Qul lam tu'minu, kata Allah, katakanlah kalian belum beriman, walakin qulu aslamna, tapi katakanlah kami masih Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, iman itu belum masuk ke dalam hati kalian. Jadi kata Allah, ketika orang-orang Arab Badui mengaku kami telah beriman, kata Allah, nah, kalian belum beriman, kalian baru berislam. Kalian belumlah beriman, tapi kalian baru sekedar berislam. Maknanya apa? Maknanya orang-orang Arab Badui, Allah tidak mengakui mereka itu masuk ke derajat iman. Allah mengingkari bahwa orang-orang Arab Badui ini mereka masuk ke dalam derajat iman. Maknanya iman itu tingkatannya lebih tinggi daripada Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Iman itu masih proses, belum masuk ke dalam hati kalian, tapi masih proses. Memang iman itu butuh banyak hal, butuh perjuangan, harus belajar lebih serius, harus ada keikhlasan, dan harus lebih serius lagi beribadah. Wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Jadi ini salah satu contoh ayat dalam Al-Quran bahwa Islam itu punya makna tersendiri, iman itu punya makna sendiri. Kalau Islam dan iman disebutkan di dalam satu konteks atau satu ayat atau satu hadis. Jadi orang-orang kenapa Allah mengingkari? Kenapa Allah menafikan? Ketika orang-orang Arab Badui mereka mengatakan kami telah beriman, kemudian Allah menafikan. Karena tadi kata para ulama, untuk masuk ke dalam derajat, untuk naik ke dalam tingkat iman itu butuh proses, Jadi yang perlu digarisbawahi, kata Nabi SAW, innallaha la yanduru ila suwarikum wala amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidaklah melihat kepada rupa kalian dan harta kalian.
Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah hanya melihat kepada hati dan amalan kalian. Hati dan amalan kalian. Jadi patokannya amalan hati. Amalan hati inilah yang disebut dengan iman. Jadi orang-orang yang berislam itu karena mereka hanya terbatas amalan zahir. Mereka hanya terbatas amalan zahir. Masih banyak contoh-contoh lain. Salah satu termasuk di antara contohnya yaitu doa yang disebutkan di dalam hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal Islam wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu 'alal iman. Ya Allah, siapa saja yang Engkau hidupkan dari kami, maka hidupkanlah di atas Islam. Siapa saja yang Engkau wafatkan di antara kami, maka wafatkanlah kami di atas iman. Jadi kalau kami dihidupkan, hidupkanlah kami di atas Islam. Kalau kami diwafatkan, wafatkan kami di atas iman. Kenapa kalau hidup minta dihidupkan di atas Islam? Karena orang yang hidup itu dia masih bisa melakukan amalan-amalan zahir. Kenapa kalau minta diwafatkan, wafat dalam keadaan iman? Karena seseorang itu wafat, masuk ke alam barzakh, pindah ke negeri barzakh atau negeri akhirat, muqaddimahnya negeri akhirat, mereka memasuki wilayah tersebut dengan iman. Ala kulli hal, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi kalau Islam dan iman disebutkan dalam satu konteks secara bersamaan, maka Islam punya makna sendiri, iman punya makna sendiri. Yang kedua, apabila Islam dan iman disebutkan secara terpisah, artinya hanya salah satu yang disebutkan, Islam saja, iman saja. Nah, apabila Islam saja atau iman saja, maka Islam maknanya mencakup iman juga mencakup Islam. Contoh di dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 101. Nabi Yusuf alaihissalam berdoa, dan ini disebutkan di dalam Al-Quran. Kata Nabi Yusuf di dalam doanya, Rabbi qad ataitani minal mulki. Ya Tuhanku, ya Rabbku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebahagian kerajaan. Wa 'allamtani min ta'wilil ahadits, dan sesungguhnya Engkau telah mengajarkan kepadaku sebahagian tabir mimpi. Fatirus samawati wal ardi, Engkau yang menciptakan langit dan bumi. Ini bunyi doanya Nabi Yusuf. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Kata Nabi Yusuf alaihissalam, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku bersama orang-orang yang saleh. Jadi dalam ayat ini yang disebutkan hanya muslim, wafatkan aku dalam keadaan muslim. Maka kaidahnya kalau yang disebutkan Islam atau muslim saja berarti maknanya mencakup makna iman. Di dalam hadis Nabi SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah orang yang muslim lainnya selamat dari gangguan lisannya dan tangannya. Jadi di dalam hadis ini yang disebutkan hanya Islam saja. Maka Islam di sini mencakup makna iman. Artinya mencakup amalan zahir dan amalan batin. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah, al-imanu bid'un wa sab'un au bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu ada 70 atau 60 sekian cabang. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha anit tariq. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan.
menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu adalah bagian dari iman. Jadi kata Nabi, iman itu 70 atau 60 cabang. Yang paling tinggi la ilaha illallah, qaulu la ilallah, dan yang paling rendah menyingkirkan batu dari jalan. Malu itu sebagian dari iman. Ucapan la ilaha illallah amalan zahir atau amalan batin? Batin? Ucapan la ilaha illallah amalan zahir atau batin? Zahir. Menyingkirkan batu dari jalan, zahir atau batin? Zahir. Wal haya, rasa malu bagian dari iman, zahir atau batin? Batin. Jadi ketika Nabi menyebutkan bahwa iman itu ada 60 atau 70 cabang, dan Nabi menyebutkan dua contoh amalan zahir, kemudian menyebutkan satu amalan batin. Jadi Nabi menggabungkan amalan zahir dan amalan batin itu ke dalam iman. Maknanya apa? Iman itu mencakup amalan zahir dan mencakup amalan batin. Kenapa? Karena yang disebutkan hanya iman saja. Maka makna iman itu mencakup makna Islam. Dan ada beberapa kata-kata, kalimat, sebagian ada istilah kata-kata atau kalimat di dalam bahasa Arab seperti mirip dengan istilah iman dan ihsan. Kalau digabungkan maknanya terpisah. Kalau dipisah maknanya bergabung. Contohnya kata albirru wat taqwa. Albirru wat taqwa. Albirru itu artinya apa? Kebaikan. Taqwa itu artinya apa? Takut. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong-menolonglah kalian dalam melakukan kebajikan dan takwa. Nah, jadi albirru dan takwa disebutkan di dalam satu teks. Maka albir punya makna sendiri, takwa punya makna sendiri. Maka kata para ulama, ketika bir dan takwa ini digabungkan dalam satu ayat, maka bir itu maknanya adalah amalan soleh, takwa itu maknanya meninggalkan maksiat. Maknanya meninggalkan maksiat. Jadi punya makna masing-masing. Kenapa? Karena kedua-duanya digabungkan dalam satu teks. Tapi kalau dipisah, maka maknanya sama. Albir dan takwa itu maknanya sama. Kemudian ada juga di dalam Al-Qur'an juga disebutkan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Fakir dan miskin. Allah menyebutkan sesungguhnya sedekah itu untuk orang-orang fakir dan miskin. Jadi fakir dan miskin kalau digabungkan, makanya fakir punya makna sendiri, miskin punya makna sendiri. Fakir itu apa? Miskin itu apa? Bedanya apa makna fakir dan miskin? Fakir itu adalah orang yang, kalau fakir apa? Ya, orang yang punya penghasilan tapi tidak mencukupi. Tapi pendapatan dia tidak sampai setengahnya, tidak mencapai setengah kebutuhan. Kalau miskin tidak mencukupi, tapi pendapatannya melebihi setengah kebutuhan. Jadi fakir dan miskin Allah sebutkan dalam satu ayat, maka maknanya berbeda. Ala kulli hal, Islam dan iman itu kalau bergabung maknanya terpisah, kalau terpisah maknanya bergabung. Yang terakhir ihsan. Tingkatan yang paling tinggi yaitu ihsan. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa makna ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah seakan-akan melihatnya. Seandainya engkau tidak dapat melihatnya, fa innahu yaraka, sesungguhnya dia melihatmu. Apa kaitannya Islam, iman dan ihsan? Jadi kesimpulannya apa? Apa kaitan Islam, iman dan ihsan? Kesimpulannya, Islam itu adalah derajat pertama, iman itu derajat
kedua, ihsan itu derajat ketiga. Itu kesimpulannya. Jadi ada orang-orang yang mereka ini, yang paling banyak yang mana? Islam, iman dan ihsan, mana yang paling banyak? Islam. Kenapa? Ya, karena memang tingkatan yang paling rendah. Islam ini orangnya paling banyak, imannya lebih derajat iman orang-orangnya lebih sedikit, dan ihsan jauh lebih sedikit. Artinya apa? Artinya setiap orang yang masuk derajat ihsan mesti dia iman dan Islam. Setiap orang yang masuk dalam derajat iman mesti dia Islam, tapi belum tentu ihsan. Dan setiap orang yang berislam belum tentu masuk derajat iman, belum tentu masuk derajat ihsan. Dan inilah yang harus kita sama-sama berjuang. Fastabiqul khairat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin. Jadi Islam, iman dan ihsan itu semuanya tingkatan. Tidak semua orang Islam itu mesti masuk derajat iman. Tidak semua orang yang masuk derajat iman mesti dia masuk derajat ihsan. Contoh ihsan di dalam Islam. Contoh ihsan di dalam berislam. Ihsan itu apa, Pak? Jadi kata para ulama, tadi kan makna ihsan Nabi sebutkan. Nabi SAW menyebutkan makna ihsan. Tapi ada sebuah definisi yang dibawakan oleh para ulama agar kita mudah memahami. Rangkuman makna ihsan itu apa? Ihsan itu artinya apa? Kondisi seseorang ketika dia menjalani Islam dan iman dalam keadaan terbaik. Kondisi seseorang menjalankan imannya dan menjalankan Islamnya dengan kondisi yang terbaik. Itulah makna ihsan. Contoh ihsan di dalam Islam. Contoh Islam dalam ihsan, salat. Kenapa salat? Karena salat adalah amalan zahir. Orang yang melakukan amalan zahir, hakikatnya dia sedang menjalani Islam. Contoh ihsan di dalam iman. Orang yang menjalankan iman. Orang yang meyakini beriman kepada salah satu rukun iman. Contoh beriman dengan kitab, beriman dengan para rasul. Dia meyakini beriman dengan rasul-rasul. Dan dia merasa, dan dia dalam keadaan selalu merasa diperhatikan, diawasi oleh Allah. Jadi Nabi SAW tadi juga menyebutkan ka'annaka tarahu, seakan-akan kamu melihat Allah. Nah, ini maknanya apa? Ketika Nabi mengatakan seakan-akan kamu melihat Allah, maknanya kita di dunia ini tidak mungkin melihat Allah. Jadi seakan-akan melihat Allah ini menandakan bahwa mustahil, tidak ada seorang pun manusia setinggi apapun derajatnya, hatta Nabi yang paling siapa Nabi yang paling tinggi derajatnya? Rasulullah. Siapa Rasulullah? Nabi Muhammad atau Nabi Ibrahim? Siapa Nabi yang mendapatkan gelar Khalilur Rahman? Nabi yang mendapatkan gelar kekasih Allah. Ini gelar yang paling tinggi. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim atau Nabi Muhammad? Nabi Muhammad atau Nabi Ibrahim? Dua-duanya diberi gelar oleh Allah Khalilur Rahman. Hatta Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim alaihi salam tidak pernah melihat Allah. Belum ada satupun manusia di dunia ini pernah melihat Allah. Ini akidah. Ini kesimpulannya bahwa ka'annaka tarahu, seakan-akan kamu melihat Allah, maknanya kita mustahil bisa melihat Allah. Mungkin masih ingat pernah Nabi Musa mencoba untuk melihat Allah. Apa yang terjadi? Wa kharra Musa sa'iqa. Wa kharra Musa
sa'iqa, gunung saja hancur. Kemudian Musa jatuh pingsan. Tidak mungkin kita bisa mampu melihat Allah. Nabi SAW pernah pulang dari Mi'raj. Salah seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, hal ra'aita rabbak, apakah engkau melihat Tuhanmu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, nurun anna arahu. Ya. Ada cahaya yang sangat terang, bagaimana mungkin aku bisa melihatnya? Dan ini semuanya adalah dalil bahwa tidak ada satupun manusia yang mampu melihat Allah. Jangankan melihat Allah, lihat matahari saja nggak kuat. Matahari saja kita nggak kuat. Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah, beliau menjelaskan tentang perkataan Nabi SAW yang mengatakan ka'annaka tarahu. Kata Imam Ibn Rajab rahimahullah, orang yang sudah sampai derajat ihsan, artinya dia bisa merasakan seakan-akan melihat Allah. Itu maknanya apa? Kata beliau, maknanya kamu melihat Allah dengan hati. Melihat Allah dengan hati. Apa maksudnya? Melihat Allah dengan hati apa maksudnya, Pak? Melihat Allah dengan keagungannya. Melihat keagungan Allah. Menyadari akan keagungan Allah. Dari mana kita bisa Dari mana kita bisa menghadirkan bagaimana besarnya keagungan Allah? Dari Al-Quran, dan juga dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak ayat-ayat yang menceritakan tentang bagaimana besarnya keagungan Allah. Allah Ta'ala berfirman, kata Allah dalam surat Az-Zumar ayat 67, di dalam surat Al-Anbiya ayat 104, dan juga perkataan seorang sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Di dalam Al-Quran Allah berbicara tentang bagaimana besarnya keagungan Allah. Wa ma qadrullaha haqqa qadrih, dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya. Was samawati matwiyatun biyaminih, ya, dan langit digulung dalam genggamannya pada hari kiamat. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, Maha suci Allah atas apa yang mereka persekutukan. Yauma natis samaa'a katayyis sijilil kutub kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin, dan seterusnya. Kata Abdullah bin Abbas, mas samawatus sab'u wal arduna sab'u fi kafir rahmani illa ka khardalatin fi yadi ahadikum. Tidaklah langit yang 7 dan bumi yang 7 dalam genggaman Allah kecuali seperti biji yang ada dalam genggamannya. Amintum man fis samai ay yakhsafakum al-ardu fa idza hiya tamur, dan seterusnya. Intinya melihat Allah, seakan-akan melihat Allah, kata Imam Rajab rahimahullah, yaitu melihat Allah dengan hati, menghadirkan bagaimana kita bisa merasakan besarnya keagungan Allah. Jadi itu ihsan tingkatan yang pertama, seakan-akan melihat Allah, artinya melihat dengan hatinya. Tingkatan yang kedua, merasa dilihat oleh Allah. Dia tidak bisa merealisasikan bahwa dia belum bisa menghadirkan keagungan Allah, belum bisa menghadirkan keagungan Allah dengan semestinya, sehingga dia masuk ke dalam tingkatan ihsan yang kedua. Dia merasa dilihat oleh Allah, yang disebut dengan istilah al-muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Tapi tetap mendingan, walaupun tingkatan kedua, tapi masih masuk derajat ihsan. Inna afdalul iman an ta'lama anna Allah ma'aka aitsuma kunta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya iman yang paling utama itu adalah engkau merasa dan meyakini bahwa Allah selalu bersamamu dimanapun kamu berada. Ini tingkatan iman tingkatan ihsan yang kedua. Kata Imam Rajab rahimahullah, balasan untuk orang-orang ihsan
Kalau seorang hamba itu sudah mampu dia menaiki masuk ke dalam derajat ihsan, kata Allah, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Balasan untuk orang-orang yang sampai derajat ihsan di dalam ibadahnya ketika di dunia, yaitu al-husna. Balasannya adalah husna. Husna itu siapa, Pak? Husna itu nama wanita. Husna itu apa? Surga. Balasan untuk orang-orang yang berbuat ihsan. Orang-orang yang sudah sampai derajat ihsan, balasannya adalah surga wa ziyadah. Nah, inilah tambahan khusus orang yang Islam sekalipun belum masuk iman, belum masuk ihsan, semuanya sama-sama mendapatkan husna, yaitu surga. Yang tidak mereka dapatkan apa? Ziyadah. Ziyadah apa? Melihat Allah, langsung melihat wajah Allah, langsung melihat wajah Allah, tidak ada hijab, tapi ini nanti semuanya di akhirat, khusus untuk orang-orang yang sudah masuk derajat ihsan. Sudah jam berapa? Cukup ya? Mungkin demikian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Insyaallah nanti kita lanjutkan pembahasan hadis yang ini masih belum selesai ya. Insyaallah nanti pembahasan tentang tanda-tanda kiamat dan hadis yang ketiga kita bahas di pertemuan berikutnya. Sebelum masuk pembahasan hadis ketiga, kita bahas tentang tanda-tanda kiamat. Dan sedikit juga ada pembahasan terkait tentang iman. Ya. Sebelum masuk hadis yang ketiga, insyaallah nanti kita akan bahas terkait hukum orang-orang terkait orang-orang yang mereka ini melakukan dosa-dosa besar. Pembahasan tentang orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar. Apakah mereka kafir atau tidak? Apakah mereka kekal di neraka atau tidak? Insyaallah dibahas sebelum pembahasan hadis nomor 3. Allah taala alam wa syakarallahu lakum. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.